Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sehat selalu. Teman-teman, sahabat-sahabat yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan perencanaan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Jauh sebelum periode pengusulan Pancasila, cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Ahli sejarah Sartono Kartodirjo, sebagaimana dikutip oleh Muchtar Pabotinggi dalam artikelnya yang berjudul Pancasila sebagai Modal Rasionalitas Politik, menengarai bahwa benih nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam pergerakan perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Perhimpunan Indonesia menghimbau agar segenap suku bangsa bersatu teguh menghadapi penjajahan dan keterjajahan. Kemudian disusul lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, merupakan momen-momen perumusan diri bangsa Indonesia. Kesemuanya itu merupakan modal politik awal yang sudah dimiliki tokoh-tokoh pergerakan, sehingga sidang-sidang maraton BPUPKI yang difasilitasi Laksamana Maeda tidak sedikit pun ada intervensi dari pihak penjajah Jepang. Para peserta sidang BPUPKI ditunjuk secara adil, bukan hanya atas dasar konstitusi, melainkan juga atas dasar integritas dan rekam jejak di dalam konstituante masing-masing. Oleh karena itu, Pabotinggi menegaskan bahwa diktum John Stuart tentang keniscayaan bahwa mengumpulkan seluruh komponen bangsa, terutama di saat bangsa tersebut hendak membicarakan masalah-masalah kenegaraan tertinggi, sudah terpenuhi. Dengan demikian, Pancasila tidaklah sakti dalam pengertian mitologis, melainkan sakti dalam pengertian berhasil memenuhi keabsahan prosedur dan keabsahan esensial sekaligus. Selanjutnya, pada sidang-sidang BPUPKI berlangsung secara bertahap dan penuh dengan semangat musyawarah untuk melengkapi goresan sejarah bangsa Indonesia sehingga sampai pada saat sekarang ini. Oleh karena itu, di dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, BPUPKI dibentuk oleh pendudukan Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Badan itu diketuai oleh Dr. Rajiman Widoyoningrat yang didampingi oleh 2 orang ketua muda atau wakil ketua, yaitu Raden Panji Suroso dan Inki Bungase, orang Jepang. BPUPKI dilantik oleh Letjen Kumaji Harada, Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jakarta pada tanggal 28 Mei 1945. Setelah dilantik tanggal 29 Mei 1945,
dimulailah sidang yang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Siapakah tokoh-tokoh yang berbicara dalam sidang BPUPKI? Menurut catatan sejarah, diketahui bahwa sidang tersebut menampilkan beberapa pembicara, mulai dari Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Supomo. Keempat tokoh tersebut menyampaikan usulan tentang dasar negara menurut pandangannya masing-masing. Meskipun demikian, perbedaan pendapat di antara mereka tidak mengurangi semangat persatuan dan kesatuan demi mewujudkan Indonesia merdeka. Sikap toleransi yang berkembang di kalangan para pendiri negara seperti inilah yang seharusnya perlu diwariskan kepada generasi berikutnya, termasuk kita, bahwa perbedaan di dalam membuat konsep dasar negara itu adalah hal yang lumrah, tetapi semangat persatuan, kesatuan untuk membangun Indonesia yang lebih baik itu yang menjadi tujuan utamanya. Kemudian salah seorang pengusul calon dasar negara dalam sidang BPUPKI adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno berpidato pada tanggal 1 Juni 1945. Pada saat itu, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara. Yang pertama, gagasan Insinyur Soekarno adalah nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang nomor 2, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang nomor 3, mufakat atau demokrasi. Yang nomor 4 adalah kesejahteraan sosial. Dan yang nomor 5, ketuhanan yang berkebudayaan. Berdasarkan catatan sejarah, kelima butir gagasan itu Soekarno diberi nama, kemudian Soekarno memberi nama Pancasila. Selanjutnya, Soekarno juga mengusulkan jika seandainya peserta sidang tidak menyukai dengan angka 5, maka ia menawarkan angka 3, yaitu Trisila, yang terdiri atas sosionasionalisme, yang nomor 2 sosiodemokrasi, dan yang nomor 3 adalah ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno akhirnya juga menawarkan angka 1, yaitu Ekasila, yang berisi gotong royong. Sejarah mencatat bahwa pidato lisan Bung Karno inilah yang kemudian hari diterbitkan oleh Kementerian Penerangan Republik Indonesia dalam bentuk buku yang berjudul Lahirnya Pancasila. Kita harus tahu bahwa buku tersebut pada suatu saat menimbulkan kontroversi seputar lahirnya Pancasila. Di satu pihak, ketika Bapak Soekarno masih berkuasa, terjadi semacam pengkultusan terhadap Soekarno, sehingga 1 Juni selalu dirayakan sebagai hari lahirnya Pancasila. Di lain pihak, ketika pemerintahan Soekarno jatuh, muncul upaya-upaya desoekarnisasi, desoekarnoisasi oleh penguasa Orde Baru, sehingga dikesankan seolah-olah Soekarno tidak besar jasanya dalam penggalian dan perumusan Pancasila. Setelah pidato Soekarno, sidang menerima usulan nama Pancasila bagi dasar filsafat negara yang diusulkan oleh Bung Karno. Dan kemudian dibentuk panitia kecil 8 orang, yaitu Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Sutarjo, A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Muhammad Hatta, yang bertugas menampung usul-usul seputar calon dasar negara yang kemudian disebut dalam sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945.
Oleh karena itu, setelah terjadi diskusi panjang, kemudian terjadi proses namanya perumusan Pancasila. Hal yang terpenting yang mengemuka dalam sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila. Yang pertama, di dalam Piagam Jakarta rumusannya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah awal pembukaan hukum dasar yang dijuluki dengan Piagam Jakarta ini di kemudian hari jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sejumlah perubahan di sana-sini. Ketika para pemimpin Indonesia sedang sibuk mempersiapkan kemerdekaan menurut skenario Jepang, secara tiba-tiba terjadi perubahan peta politik dunia. Yang salah satu penyebabnya terjadinya perubahan peta politik adalah takluknya Jepang terhadap sekutu. Peristiwa itu ditandai dengan jatuhnya bom atom di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Sehari setelah peristiwa itu, 7 Agustus 1945, pemerintah pendudukan Jepang di Jakarta mengeluarkan maklumat yang berisi, pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk panitia persiapan kemerdekaan bagi Indonesia. Panitia itu rencananya akan dilantik 8 Agustus 1945 dan mulai bersidang 19 Agustus 1945. Dan direncanakan 24 Agustus 1945 Indonesia dimerdekakan. Esok paginya 8 Agustus 1945 Bung Karno, Bung Hatta, dan Rajiman dipanggil Jenderal Terauchi, penguasa militer Jepang di kawasan Asia Tenggara yang berkedudukan di Saigon, Vietnam. Ketiga tokoh tersebut diberi kewenangan oleh Terauchi untuk segera membentuk suatu panitia persiapan kemerdekaan bagi Indonesia sesuai dengan maklumat pemerintah Jepang 7 Agustus 1945. Sepulang dari Saigon, ketiga tokoh tadi membentuk PPKI dengan total anggota 21 orang, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar, Dinata, Purboyo, Suryo Hamijo, Sutarjo, Supomo, Abdul Qadir, Cap Kwan Bing, Muhammad Amir, Abdul Abbas, Ratulangi, Andi Pangerang, Latuhari, Igede Puja, Hamidan, Panji, Suroso, Wahid Hasim, dan T. Muhammad Hasan. Jatuhnya bom di Hiroshima belum membuat Jepang takluk. Amerika dan sekutunya akhirnya menjatuhkan bom lagi di Nagasaki pada 9 Agustus 1945 yang meluluh lantahkan kota tersebut sehingga menjadikan kekuatan Jepang semakin lemah. Kekuatan yang semakin lemah memaksa Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Konsekuensi dari menyerahnya Jepang kepada sekutu menjadikan daerah bekas pendudukan Jepang beralih kepada wilayah perwalian sekutu, termasuk Indonesia. Maka sebelum tentara sekutu dapat menjangkau wilayah itu, untuk sementara bala tentara Jepang masih ditugasi sebagai sekedar menjaga kekosongan kekuasaan. Kekosongan kekuasaan ini tidak disia-siakan oleh para tokoh nasional.
PPKI yang semula dibentuk Jepang, karena Jepang sudah kalah dan tidak berkuasa lagi, maka para pemimpin nasional pada waktu itu segera mengambil keputusan politis yang penting. Keputusan politis penting itu merupakan melepaskan diri dari bayang-bayang kekuasaan Jepang dan mempercepat rencana kemerdekaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 12 Agustus 1945, ketika itu Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widoyaningrat dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan ke Saigon untuk membahas tentang hari kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang pernah dijanjikan. Namun di luar dugaan, ternyata pada 14 Agustus 45 Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Pada 15 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dan Rajiman kembali ke Indonesia. Kedatangan mereka disambut oleh para pemuda yang mendesak agar kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan secepat-cepatnya karena mereka tanggap terhadap perubahan situasi politik dunia pada masa itu. Para pemuda sudah mengetahui bahwa Jepang menyerah kepada sekutu sehingga Jepang tidak memiliki kekuasaan secara politis di wilayah penduduknya, termasuk Indonesia. Perubahan situasi yang cepat itu menimbulkan kesalahpahaman antara kelompok pemuda dengan Soekarno dan kawan-kawan. Sehingga antara kelompok pemuda dengan Soekarno terjadi penculikan, yang kemudian para pemuda ini menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tindakan pemuda itu berdasarkan keputusan rapat yang diadakan pada pukul 24.00 menjelang 16 Agustus di Cikini, nomor 71 Jakarta. Melalui jalan berliku, akhirnya ditetuskanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Teks kemerdekaan itu didiktekan oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Soekarno pada dini hari. Dengan demikian, naskah bersejarah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ini digagas dan ditulis oleh dua tokoh proklamator, sehingga wajar jika mereka dinamakan Dwi Tunggal. Selanjutnya, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Malik, rancangan pernyataan kemerdekaan yang telah dipersiapkan oleh BPUPKI yang diberi nama Piagam Jakarta, akhirnya tidak dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 karena situasi politik yang berubah. Oleh karena itu, di dalam teks proklamasi, karena tidak membacakan Piagam Jakarta, maka proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta atas inisiatif ide Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah sehari setelah proklamasi kemerdekaan, yakni tanggal 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bahwa bangsa Indonesia dari semula bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. PPKI yang semula merupakan badan buatan pemerintah Jepang, sejak saat itu dianggap mandiri sebagai badan nasional. Atas prakarsa Soekarno, anggota PPKI ditambah 6 orang lagi, dengan maksud agar lebih mewakili seluruh komponen bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia sebagai bangsa yang merdeka memerlukan perangkat dan kelengkapan kehidupan bernegara seperti dasar negara, undang-undang dasar, pemimpin negara, dan perangkat pendukung lainnya. Putusan-putusan penting yang dihasilkan ini mencakup yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri atas pembukaan batang tubuh, naskah pembukaan berasal dari Piagam Jakarta,
dengan sejumlah perubahan batang tubuh juga berasal dari rancangan BPUPKI dengan sejumlah perubahan pula. Yang nomor 2, memiliki presiden dan wakil presiden yang pertama, yaitu Soekarno-Hatta. Yang nomor 3, membentuk KNIP yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI, ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan. Komite ini dilantik tanggal 29 Agustus 1945 dengan ketua Mr. Kasman Singodimedjo. Oleh karena itu, rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang 1945 adalah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang nomor 3 adalah persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, sejarah bangsa Indonesia juga mencatat bahwa rumusan Pancasila yang disahkan PPKI ternyata berbeda dengan rumusan Pancasila yang termaktub dalam Piagam Jakarta. Hal ini terjadi karena adanya tuntutan dari wakil yang mengatasnamakan masyarakat Indonesia bagian timur yang menemui Bung Hatta yang mempertanyakan 7 kata di belakang kata ketuhanan, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tuntutan ini ditanggapi secara arif oleh para pendiri negara sehingga menjadi perubahan yang disepakati, yaitu dihapusnya 7 kata yang dianggap menjadi hambatan di kemudian hari dan diganti dengan istilah yang Maha Esa. Artinya apa? Setelah kemerdekaan diproklamasikan yang kemudian diikuti dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, maka roda pemerintahan yang seharusnya dapat berjalan dengan baik dan tertib ternyata menghadapi sejumlah tantangan yang mengancam kemerdekaan dan eksistensi bangsa Indonesia sekaligus Pancasila. Oleh karena itu, bila kita bisa mengambil hikmah dari proses pengesahan Pancasila ini, para pendiri bangsa sangat arif dan bijaksana membuang 7 kata yang menjadi salah satu kendala tuntutan dari saudara-saudara kita di Indonesia bagian timur. Oleh karena itu, toleransi, saling menghormati, saling menghargai perbedaan yang ada, perbedaan agama, suku, adat, jangan menjadi alasan untuk bercerai-berai. Pancasila menjadi perekat kita untuk kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Terima kasih. Semoga kita selalu sehat. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.